Selamat pagi, salam dan bahagia. Kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi kepemilikan tidak langsung dan mutual holding. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama, saya Eka Haryani dan teman saya Esa Yulita Kartika Murti dan Setia Prastiwi. Selanjutnya adalah struktur afiliasi dalam peraga 9.1 merupakan ilustrasi jenis struktur afiliasi. Struktur afiliasi ini merupakan bagi perusahaan induk dan perusahaan anak. Diagram tersebut juga dapat diterapkan pada perusahaan investor dan investee. Dalam struktur afiliasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kepemilikan langsung atau direct holding. Yang dimaksud adalah berasal dari investasi langsung dalam saham berhak suara dari satu atau lebih investee. Sedangkan kepemilikan tidak langsung atau indirect holding sendiri adalah investasi yang memungkinkan investor mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan keputusan investee yang tidak memiliki secara langsung melalui investasi yang dimiliki secara langsung. Yang ketiga adalah mutual holding, merupakan kompleksitas tambahan yang timbul jika perusahaan afiliasi memiliki saham berhak suara satu sama lain. Struktur afiliasi sendiri dapat dilihat di slide-nya. Selanjutnya adalah kepemilikan tidak langsung struktur ayah, anak, dan cucu. Diasumsikan bahwa Poi Corporation memperoleh 80% saham dari Shaw Corporation pada tanggal 1 Januari 2007 dan Shaw Corporation memperoleh 70% saham Truk Corporation pada tanggal 1 Januari 2007. Baik investasi Poi dalam Shaw maupun investasi Shaw dalam Truk dilakukan pada nilai buku. Neraca saldo untuk ketiga perusahaan per 1 Januari 2007 sebagai berikut. Untuk aktiva lainnya, untuk perusahaan Poi sebesar $400, investasi dalam Shaw 200, investasi dalam Truk tidak ada, jadi jumlahnya sejumlah $600. Kewajiban untuk Poi sebesar $100, modal saham sebesar $400, laba ditahan sebesar $100, jumlahnya $600. Untuk perusahaan Shaw, aktiva lainnya $190, investasi dalam Truk $105, jadi totalnya sebanyak $300. Untuk kewajiban Shaw $50, modal saham $200 dan laba ditahan $50, jadi totalnya $300. Untuk perusahaan Truk, aktiva lainnya sebanyak $190, karena investasi dalam Shaw tidak ada dan investasi dalam Truk tidak ada, jadi jumlahnya $190. Untuk kewajiban sebesar $40, modal saham Truk sebesar $100, laba ditahan sebesar $50, totalnya sebesar $190. Berikutnya adalah laba terpisah, yaitu laba di luar laba investasi dan dividen dari ketiga perusahaan untuk tahun 2007. Untuk perusahaan Poi, laba terpisahnya sebesar $100 dan dividennya $60. Perusahaan Shaw sebesar $50 untuk laba terpisah dan $30 untuk dividen. Untuk perusahaan Truk sebesar $40 untuk laba terpisah dan $20 untuk dividen. Yang selanjutnya, metode akuntansi ekuitas untuk afiliasi ayah, anak, dan cucu. Ayat jurnal yang di dalam pembukuan Shaw yang pertama, kas di debit
14.000 dan kreditnya investasi dalam truk 14.000 didapat dari 20 $20.000 dikali 70% kepemilikan dari truk. Untuk dan jurnal selanjutnya adalah investasi dalam truk sebesar 28.000 di debit dan kreditnya laba dari truk 28.000 untuk mencatat laba dari truk di mana didapat dari $40.000 dikali 70% kepemilikannya. Untuk pembukuan pihak perusahaan POI sendiri untuk mencatat dividen dari show, kas di debit dan investasi dalam show di kredit sebanyak 24.000 didapat dari $30 dikali total kepemilikannya 80%. Untuk mencatat laba dari show, jurnalnya adalah investasi dalam show di debit, kreditnya laba dari show di kredit sebanyak 62.400 didapat dari jumlah 78.000 dikali 80 total kepemilikan sahamnya. Berikutnya adalah pendekatan perhitungan laba bersih konsolidasi. Yang berikut merupakan perhitungan perusahaan POI sesuai dengan definisi laba bersih konsolidasi. Yang pertama, laba bersih POI sebesar $100 ditambah dengan bagian POI atas laba terpisah show sebanyak $40 dari $50.000 dikali 80 jumlah kepemilikannya, dan ditambah bagian POI atas laba terpisah dari truk sebanyak 22.400. Jadi total laba bersih POI dan laba bersih konsolidasi sebesar $162.400. Yang selanjutnya adalah perhitungan laba bersih perusahaan induk dan anak menurut laporan bersih konsolidasi dengan mengurangi pendapatan hak minoritas dari laba terpisah gabungan. Yang pertama, laba terpisah gabungan terdiri dari perusahaan show sebanyak $100.000, perusahaan show sebanyak $50.000, perusahaan truk sebanyak $40.000. Jadi total laba terpisah gabungannya sebanyak $190.000 dikurangi dengan beban hak minoritas. Yang pertama, hak minoritas langsung dari laba truk sebanyak $12.000. Yang selanjutnya, hak minoritas tidak langsung dalam laba truk sebanyak $5.600.000. Hak minoritas langsung dalam laba show sebanyak $10.000. Jadi total beban hak minoritas sendiri sebanyak $27.600. Jadi laba bersih POI dan laba bersih konsolidasi sendiri sebanyak $162.400. Perhitungan lainnya yang masih menggunakan schedule yang sama yaitu yang pertama, laba terpisah dari POI sebanyak $100.000, show $50.000, dan truk $40.000. Alokasi laba truk ke show di perusahaan show bertambah $28.000 dan di perusahaan truk berkurang $28.000. Untuk alokasi laba show ke POW di perusahaan POW sendiri bertambah $62.400.000 dan di perusahaan show berkurang $62.400.000. Jadi total untuk laba bersih konsolidasi di perusahaan POI sendiri sebanyak $162.400 dan beban hak minoritas di perusahaan show sebanyak $15
$12.600 dan di perusahaan truk sebanyak $12.000. Yang selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasi metode ekuitas. Kertas kerja konsolidasinya dapat dilihat di slide. Dan untuk ayat jurnal untuk mencatat hak minoritas dalam laba dan dividen untuk perusahaan truk dan show. Yang pertama, untuk beban hak minoritas show itu didebet sebanyak $15.600 dan beban hak minoritas truk didebet sebanyak $12.000. Untuk dividen dikredit sebesar $12.000 dan hak minoritas show dikredit sebanyak $9.600 dan untuk hak minoritas truk dikredit sebesar $6.000. Selanjutnya adalah kepemilikan tidak langsung untuk struktur afiliasi serikat. Diasumsikan bahwa perusahaan PET Corporation memiliki 70% kepemilikan saham dalam Shell Corporation dan 60% kepemilikan dalam T Corporation. Selain itu, Shell Corporation juga memiliki 20% kepemilikan sahamnya dalam T Corporation. Diasumsikan bahwa selama tahun 2008, perusahaan PET, Shell, dan T masing-masing memperoleh laba dari operasinya sebesar untuk perusahaan PET sebesar $70.000, perusahaan Shell sebesar $35.000, dan perusahaan T sebesar $20.000, serta mengumumkan dividen masing-masing sebesar untuk perusahaan PET sebesar $40.000 dan perusahaan Shell sebesar $20.000 dan perusahaan T sebesar $10.000. Selanjutnya adalah perhitungan laba bersih, konsolidasi, dan beban hak minoritas untuk afiliasi masing-masing perusahaan pada tahun 2008. Untuk perusahaan PET, laba terpisah sebesar $70.000 dikurangi dengan laba belum direalisasi sebesar $10.000, hasil dari laba terpisah yang direalisasi sebesar $60.000. Alokasi laba T 60% ke PET bertambah $12.000 dan alokasi laba Shell 70% ke perusahaan PET bertambah $23.000. Jadi total laba bersih PET dan laba bersih konsolidasi perusahaan PET sebesar $95.000. Untuk perusahaan Shell, laba terpisah sebesar $35.000 dikurangi dengan laba belum direalisasi sebesar $5.000, jadi laba terpisah yang direalisasi sebesar $30.000. Untuk alokasi laba T 20% ke Shell, di perusahaan Shell bertambah $4.000 dan alokasi laba Shell 70% ke PET di perusahaan Shell berkurang $23.000. Jadi total beban hak minoritas di perusahaan Shell sebesar $10.000. Untuk perusahaan T, laba terpisah sebesar $20.000 karena pengurangannya tidak ada, jadi total laba terpisah yang direalisasi $20.000 dikurangi dengan alokasi laba T 20% ke perusahaan Shell sebesar $4.000 dan 60% ke perusahaan PET sebesar $12.000. Jadi total beban hak minoritas di perusahaan T sebesar $4.000. Ini adalah metode akuntansi ekuitas untuk afiliasi terikat. Ayat jurnal perusahaan Shell untuk memperhitungkan investasi dalam perusahaan T pada tahun 2008. Jurnal yang pertama, kas debit investasi dalam T dikredit sebanyak $2.000. Jurnal ini untuk mencatat dividen dari T.
Perhitungannya $10.000 dikali 20% kepemilikan saham. Jurnal yang kedua untuk mencatat laba dari T. Jurnalnya yang pertama, investasi dalam T di debit, kreditnya laba dari T sebanyak $4.000. $4.000 didapat dari $20.000 dikali 20%. Selanjutnya, ayat jurnal perusahaan PET untuk menghitung investasi tahun 2008. Yang pertama, investasi dalam T. Jurnal yang pertama, kas di debit, kreditnya investasi dalam T untuk mencatat dividen dari T sebesar $6.000. Jurnal yang kedua, investasi dalam T di debit, kreditnya laba dari T sebesar $12.000 untuk mencatat laba dari T. Yang kedua, investasi dalam Shell. Jurnal yang pertama seperti jurnal investasi dalam T, yaitu kas di debit $14.000 dan kreditnya investasi dalam Shell $14.000 untuk mencatat jurnal dividen dari Shell. Jurnal yang kedua untuk mencatat laba dari Shell, jurnalnya investasi dalam Shell di debit sebesar $13.800, kreditnya laba dari Shell sebanyak $13.800. Selanjutnya adalah akun investasi perusahaan PET periode 31 Desember 2008, di mana investasi dalam Shell sebesar investasi dalam Shell dengan kepemilikan 70%, saldo 31 Desember 2007 sebesar $185.000 ditambah dengan laba investasi sebesar $13.800 dikurangi dengan dividen sebesar $14.000, sehingga saldo 31 Desember 2008 sebesar $184.800.000. Untuk investasi dalam TY dengan kepemilikan 60%, saldo 31 Desember 2007 sebesar $118.000 ditambah laba investasi sebesar $12.000 dikurangi dengan dividen sebesar $6.000, sehingga saldo 31 Desember 2008 sebesar $124.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kertas kerja konsolidasi dengan metode kuitas. Bisa dilihat di dalam slide atau di dalam buku yang memiliki buku pada halaman 315, kertas kerja konsolidasi PET Corporation dan anak perusahaan untuk tahun 2008. Selanjutnya yaitu ayat jurnal penyelesaian dalam eliminasi, bisa dilihat di dalam slide atau di dalam buku halaman 316. Baik, saya selanjutnya itu menjelaskan pengecekan atas jumlah hak minoritas per 31 Desember 2008 sebesar $117.200. Pada paragraf berikut dapat membantu hak minoritas dikonfirmasi sebagai berikut. Nilai buku per 31 Desember 2008. Hak minoritas dalam sel 30% itu sebesar $50.700. Hak minoritas dalam T 20% tidak ada. Total hak minoritas $80.700 didapat dari $269.000 dikali 30%. Selanjutnya yaitu T, hak minoritas dalam selnya tidak ada. Hak minoritas dalam T-nya 20% yaitu sebesar $38.000. Total hak minoritasnya yaitu $38.000. Dikurangi dengan laba yang belum direalisasikan oleh Shell. Hak minoritas dalam selnya itu 1.500, hak minoritasnya tidak ada. Total hak minoritas itu 1.500 didapat dari $5.000 dikali 30%. Jadi hak minoritas 31 Desember 2008, hak minoritas dalam sel sebesar $79.200, hak minoritas dalam T-nya sebesar $38, total hak minoritasnya sebesar $117.200.
Baik, saya akan menjelaskan tentang mutual holding saham perusahaan dimiliki perusahaan anak. Di sini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan saham treasury dan pendekatan konvensional. Yang pertama yaitu pendekatan saham treasury. Asumsikan bahwa Pitch Corporation memperoleh 90% kepemilikan dalam Self Corporation seharga $270.000 pada 1 Januari 2006. Ketika modal saham Self adalah $200.000 dan laba ditahannya $100.000. Selain itu, Self membeli 10% kepemilikan dalam Pitch pada 5 Januari 2006 seharga $70.000 ketika modal saham Pitch sebesar $500.000 dan laba ditahan $200.000. Neraca saldo kedua perusahaan tersebut yaitu debit aktiva lainnya Pitch sebesar $480 dan Self sebesar $260. Investasi dalam Self Pitch $270. Selanjutnya investasi dalam Pitch Self yaitu $70. Beban termasuk harga pokok penjualan pada Pitch yaitu $70 dan Self sebesar $50. Total pada Pitch yaitu $820 dan Self yaitu $380. Selanjutnya yaitu kreditnya, modal saham nominal $10 pada Pitch yaitu $500, Self $200. Laba ditahan pada Pitch $200, Self $100. Penjualannya pada Pitch $120 dan Self sebesar $80. Jadi total pada Pitch yaitu $820 dan Self $380. Selanjutnya yaitu konsolidasi pada tahun akuisisi. Jika pendekatan saham treasury yang digunakan Self Corporation tidak memiliki laba investasi untuk tahun 2006 dan bagian Pitch atas laba Self sebesar $30.000 yaitu didapat dari $80.000 penjualan dikurangi $50.000 beban adalah $270 dari $30.000 dikali 90%. Selanjutnya yaitu konsolidasi tahun berikutnya. Selama tahun 2007, laba dan dividen terpisah Pitch Self Corporation adalah sebagai berikut. Laba terpisah Pitch yaitu $60.000, Self $40.000. Dividen Pitch yaitu $30.000 dan Self sebesar $20.000. Selanjutnya yaitu Pitch memperhitungkan investasinya dalam Self dengan metode ekuitas sebagai berikut. Bisa dilihat di dalam slide. Kas di debit sebesar $18.000, investasi dalam Self di kredit sebesar $18.000 untuk mencatat 90% dari dividen yang dibayar Self tahun 2007 sebesar $20.000. Selanjutnya yaitu investasi dalam Self di debit sebesar $38.700, kreditnya yaitu laba dari Self yaitu $38.700 untuk mencatat 90% laba Self tahun 2007 sebesar $43.000. Selanjutnya itu laba dari Self di debit sebesar $3.000, dividen di kredit sebesar $3.000 untuk mengeliminasi dividen antar perusahaan sebesar $3.000 itu dari 10% dari $20.000 dividen yang dibayar pada Pitch kepada Self untuk menyesuaikan laba investasi terhadap dividen Pitch yang termasuk dalam laba Self. Selanjutnya yaitu bisa dilihat di dalam slide yaitu kertas kerja konsolidasi Pitch Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006. Selanjutnya kertas kerja konsolidasi Pitch dan perusahaan anak untuk 2007 dilihat di bawah ini. Saldo investasi Pitch dalam Self $317.700 dihitung di bawah ini. Bisa dilihat di dalam slide. Investasi dalam Self 90% 31 Desember 2007 yaitu $297.000 ditambah 90% laba Self yang dilaporkan
sebesar 80.700 dikurangi dengan 90% dividen self yaitu 18.000. Jadi investasi dalam sel 90% 31 Desember 2007 yaitu $317.000. Selanjutnya yaitu jurnal kertas kerja konsolidasi dipengaruhi oleh penyesuaian dividen sebesar $3.000 menurut metode ekuitas, yaitu laba dari sel didebit sebesar 35.700, pendapatan dividennya sebesar 3.000, dividennya dikredit 18.000, investasi dalam sel sebesar 20.700 dikredit. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Bisa dilihat di dalam slide atau yang memiliki buku di halaman 320. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan konvensional. Akuisisi self atas saham pitch menurut pendekatan konvensional dianggap sebagai penarikan konstruktif atas modal saham pitch sebesar 10%. Pada 1 Januari 2006, modal saham pitch sebesar $500, konsolidasinya sebesar $450, laba ditahannya sebesar $200 dan konsolidasinya sebesar $180. Jadi total ekuitas pemegang sahamnya pitch yaitu $700 dan konsolidasinya $630. Berikut yaitu jurnal untuk mengurangi modal saham dan laba ditahan perusahaan untuk menggambarkan jumlah yang dimiliki pemegang saham mayoritas di luar entitas konsolidasi. Pada 1 Januari 2006, investasi dalam self 270 didebit, kasnya 270 dikredit. Untuk mencatat ekuitas 90% kepemilikan dalam self pada nilai bukunya. Pada tanggal 5 Januari 2006, modal saham nominal $10 yaitu 50.000 didebit, laba ditahannya 20.000 didebit. Investasi dalam self-nya 70.000 dikredit. Untuk mencatat penarikan konstruktif atas 10% saham yang beredar pitch sebesar sebagai akibat pembelian saham pitch oleh self. Selanjutnya adalah konsolidasi menurut metode ekuitas. Berikut ini adalah kertas kerja konsolidasi Pace Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008. Kertas kerja itu menunjukkan investasi dalam SAT 90% sebesar $226.154. Ini didapatkan dari investasi awal sebesar $270.000 ditambah pendapatan investasi sebesar $26.154 dikurangi penurunan atas penarikan konstruksi saham Pace sebesar $70.000. Berikutnya adalah konsolidasi pada tahun berikutnya. Laba dan dividen terpisah Pace serta SAT untuk tahun 2007 adalah laba terpisah Pace sebesar $60.000, SAT $40.000, dividennya sebesar $30.000 untuk Pace dan $20.000 untuk SAT. Penerapan metode konvensional memerlukan perhitungan matematis untuk Pace dan SAT pada tahun 2007. P sama dengan laba Pace atas dasar konsolidasi mencakup laba mutual. S adalah laba SAT atas dasar konsolidasi mencakup laba mutual. Persamaan dasarnya P sama dengan $60.000 plus 0,9 S. S sama dengan $40.000 plus 0,1 P. Substitusinya P sama dengan $60.000 ditambah 0,9 dikali 40.000 ditambah 0,1 P. 0,91 P sama dengan $96.000. P hasilnya $105.495. Sedangkan S $40.000 ditambah 0,1 dikali $105.495. S sama dengan $50.549. Jumlah P dan S yang dihitung tersebut
masih mencakup laba mutual yang kemudian harus dieliminasi. Jumlah yang digunakan dalam menentukan laba bersih konsolidasi, beban, dan minoritas itu adalah sebagai berikut. Laba bersih PACE dan laba bersih konsolidasi sebesar $105.495 dikali 90% kepemilikan luar. Hasilnya $94.945. Untuk beban hak minoritas sebesar $50.549, hasilnya $5.055. Total laba terpisah PACE dan SAT sebesar $100.000. Untuk perhitungan PACE investasinya dalam SAT atas dasar ekuitas dapat dilihat di slide. Jika SAT memperhitungkan investasinya dalam PACE menurut metode biaya, SAT akan mencatat pendapatan dividen dari PACE untuk tahun 2007 sebesar $3.000. Hal itu didapat dari 10% dari dividen PACE. Atau SAT bisa juga mencatat laba dari PACE sebesar $10.550 jika menggunakan metode ekuitas. Selanjutnya, akun investasi PACE dalam SAT pada tanggal 31 Desember 2007 akan memiliki saldo sebesar $246.99. Menurut metode ekuitas, saldo ini dihitung sebagai berikut. Investasi dalam SAT per 31 Desember 2006 sebesar $226.154 ditambah pendapatan investasi sebesar $34.945 ditambah dividen dibayarkan kepada SAT sebesar $3.000 dikurangi dividen yang diterima dari SAT sebesar $18.000. Investasi dalam SAT per 31 Desember 2006 sebesar $246.99. Selanjutnya, konversi menjadi metode ekuitas pada pembukuan perusahaan terpisah. Pada titik ini, harus mempertimbangkan perhitungan yang akan diperlukan untuk mengoreksi laba ditahan, konsolidasi, dan hak minoritas jika metode akuntansi ekuitas tidak pernah dipakai PACE. Pertama, kita harus menentukan kenaikan aktiva bersih terpisah suatu perusahaan dengan kepemilikan mutual. Kenaikan tersebut dihitung untuk PACE dan SAT dari 1 Januari 2006 sampai 31 Desember 2007. Perhitungannya sebagai berikut. Laba terpisah 2006 sebesar $50.000 untuk PACE, $30.000 untuk SAT. Laba terpisah tahun 2007 sebesar $60.000 untuk PACE dan $40.000 untuk SAT. Dikurangi pengumuman dividen sebesar $30.000 untuk PACE dan $20.000 untuk SAT. Ditambah dividen yang akan diterima dari perusahaan afiliasi sebesar $18.000 untuk PACE dan $3.000 untuk SAT. Kenaikan aktiva bersihnya sebesar $98.000 untuk PACE dan $53.000 untuk SAT. Totalnya $151.000. Setelah menentukan kenaikan aktiva bersih terpisah, persamaan simultan yang digunakan sebelumnya untuk menentukan alokasi laba akan dipakai lagi untuk mengalokasikan kenaikan aktiva bersih terpisah ke laba ditahan konsolidasi dan ke hak minoritas. Perhitungannya untuk PACE dan SAT adalah sebagai berikut. P adalah kenaikan aktiva bersih PACE atas dasar konsolidasi sejak akuisisi oleh SAT. Persamaan dasarnya P sama dengan $98.000 ditambah 0,9 S. Untuk S adalah kenaikan aktiva bersih SAT atas dasar konsolidasi setelah akuisisi oleh PACE. Persamaan dasarnya S sama dengan $53.000 plus 0,1 P. Substitusinya P sama dengan $98.000 ditambah 0,9 dikali $53.000
ditambah 0,1 P. P sama dengan 98.000 dolar ditambah 47.700 dolar ditambah 0,9 P. 0,91 P hasilnya 145.700 dolar. P hasilnya 160.110 dolar. Untuk S 53.000 dolar ditambah 0,1 dikali 160.110 dolar. S hasilnya 69.11 dolar. Perhitungan tersebut dapat digunakan untuk mengalokasikan kenaikan aktiva bersih sebesar 151.000 ke laba ditahan konsolidasi dan hak minoritas sebagai berikut. Kenaikan laba ditahan PACE atau kenaikan laba ditahan konsolidasi sama dengan 110.110 dolar dikali 90%, hasilnya 144.99 dolar. Untuk kenaikan laba ditahan hak minoritas sebesar 69.011 dolar dikali 10%, hasilnya 6.901 dolar. Total kenaikan aktiva bersih sebesar 151 dolar. Untuk kertas kerja konsolidasi dapat dilihat di slide. Berikutnya saham perusahaan anak yang dimiliki secara mutual. Saham perusahaan induk yang dimiliki dalam struktur afiliasi bukan merupakan saham yang beredar dan tidak boleh dilaporkan sebagai saham yang beredar baik pada laporan keuangan perusahaan induk menurut metode akuntansi ekuitas maupun pada laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, akuntansi sebelum hubungan mutual holding. Asumsikan bahwa aktiva bersih yang dicatat dari investasi yang telah dijanjikan sama dengan nilai wajarnya pada saat akuisisi dan bahwa kita mengalokasikan setiap kelebihan investasi atas aktiva bersih yang diperoleh ke goodwill. Neraca saldo setelah penutupan Poli, SET, dan UNO pada 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut. Kas Poli sebesar 64.000, SET 39 dolar, UNO 20 dolar. Aktiva lancar lainnya untuk Poli 200 dolar, SET 85 dolar, dan UNO 80 dolar. Pabrik dan peralatan bersih milik Poli 500 dolar, SET 240 dolar, dan UNO 110 dolar. Investasi dalam SET sebesar 80%, untuk Poli 340 dolar, SET tidak ada, dan UNO tidak ada. Investasi dalam UNO sebesar 70%, untuk Poli tidak ada, untuk SET 136 dolar, dan untuk UNO tidak ada. Investasi dalam SET sebesar 10%, untuk Poli tidak ada, untuk SET tidak ada, dan untuk UNO 40 dolar. Totalnya untuk Poli sebesar 1.104 dolar, untuk SET sebesar 500 dolar, untuk UNO sebesar 250 dolar. Selanjutnya kewajiban sebesar 200 dolar untuk Poli, 100 untuk SET, dan 70 untuk UNO. Modal saham Poli 500 dolar, SET 200 dolar, dan UNO 100 dolar. Laba ditahan Poli 404 dolar, SET 200 dolar, dan UNO 80 dolar. Totalnya untuk Poli 1.104 dolar, untuk SET 500 dolar, dan untuk UNO 250 dolar. Saldo investasi Poli dalam akun SET per 31 Desember 2007 adalah sebesar 340.000 dolar, dihitung sebagai berikut. Biaya sebesar 260.000 dolar ditambah 80% dari laba SET sebesar 40.000 dolar dikurangi dividen
2006. Hasilnya $32.000 dan 80% dari laba SET sebesar $60.000 dikurangi dividen 2007, hasilnya $48.000. Untuk totalnya $340.000. Saldo investasi 10% UNO dalam akun SET per 31 Desember 2007 sama dengan biaya investasi pada tanggal tersebut sebesar $40.000. Investasi SET dalam UNO sebesar $135.000 pada tanggal 31 Desember 2007 dihitung sebagai berikut. Investasi dalam UNO 3 Januari 2007 biayanya sebesar $115.000 ditambah 70% dari laba UNO sebesar $30.000 dikurangi dividen tahun 2007 sebesar $21.000. Hasilnya $136.000. Berikutnya akuntansi untuk perusahaan anak yang dimiliki oleh secara mutual. Selama tahun 2008, ketiga perusahaan afiliasi tersebut memiliki laba dari operasi terpisahnya dan dividen sebagai berikut. Ini dalam ribuan dolar. Untuk laba dari operasi terpisah Poli sebesar $112, SET $51, UNO $40 dan totalnya $203. Dividen yang diumumkan untuk Poli $50, SET $30, UNO $20 dan totalnya $100. Total laba terpisah dari ketiga perusahaan tersebut dialokasikan dengan pendekatan konvensional. Untuk perhitungan alokasi labanya, total laba perusahaan afiliasi itu dialokasikan ke laba bersih konsolidasi sama dengan laba bersih Poli sebesar $179.957. Untuk hak minoritas atas laba SET sebesar $84.946 dikali 10%, hasilnya $8.495. Untuk hak minoritas atas laba UNO sebesar $40.8.495 dikali 30%, hasilnya $14.548. Total laba terpisahnya adalah sebesar $203.000. Berikutnya perhitungan saldo akun investasi. Ikhtisar saldo akun investasi pada neraca per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut. Saldo investasi 31 Desember 2007 untuk Poli menggunakan metode ekuitas sebesar $340.000, untuk SET menggunakan metode ekuitas sebesar $136.000, untuk UNO menggunakan metode biaya sebesar $40.000. Ditambah laba investasi untuk Poli sebesar $84.946 dikali 0,8, hasilnya $67.957. Untuk SET sebesar $48.495 dikali 0,7, hasilnya $33.946. Dikurangi penerimaan dividen untuk Poli sebesar $30.000 dikali 0,8, hasilnya $24.000. Untuk SET sebesar $20.000 dikali 0,7, hasilnya $14.000. Saldo investasi 31 Desember 2008 untuk Poli sebesar $383.957. Untuk SET sebesar $155.946. Untuk UNO sebesar $40.000. Yang terakhir, kertas kerja konsolidasi dengan metode ekuitas.
di slide terdapat kertas kerja konsolidasi Poly Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008. Laporan keuangan terpisah Poly, SET, dan UNO disajikan pada 3 kolom pertama kertas kerja konsolidasi. Ayat jurnal kertas kerja konsolidasi A, B, dan C mengeliminasi laba investasi termasuk pendapatan dividen UNO dan saldo dividen antar perusahaan serta menyesuaikan akun investasi dengan saldo awal periode. Ayat jurnal kertas kerja D mengeliminasi saldo ekuitas dan investasi resiprokal untuk UNO, mencatat goodwill awal periode sebesar $10.000 dari investasi SET dalam UNO, dan menetapkan hak minoritas awal sebesar $54.000 dalam UNO yang dihitung sebagai $180.000 dikali 30%. Ayat jurnal E mengeliminasi saldo ekuitas dan investasi resiprokal untuk SET dari Poly 80% dan UNO 10%. Mencatat goodwill awal periode sebesar $20.000 dari investasi Poly dalam SET dan menetapkan hak minoritas awal dalam SET sebesar $40.000 dihitung dari $400.000 dikali 10%